Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Yo Story, tempatnya nonton storytelling movie. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan dimudahkan dalam mencari rezeki. Di video ini Yo Story akan membahas film Cross Explode atau biasa dikenal dengan Cross Zero 3. Film ini rilis pada tahun 2014 dan merupakan lanjutan dari Cross Zero 2. Sebulan setelah kelulusan Genji menjadi ajang baru bagi mereka yang ingin menaklukkan Suzuran. SMA di kota tua Rusia sangat susah untuk ditaklukkan karena hanya berisikan para berandal dan preman. Apakah para generasi baru sanggup melampaui Genji? Yuk simak terus videonya. Namun sebelum lanjut, bantu channel ini dengan cara subscribe, pukul juga loncengnya agar selalu mendapat notif terbaru dari Yo Story. Dan yos, inilah alur cerita Cross Explode. Scenes diawali dengan tokoh utama yaitu Kaburagi Kazeo yang berjalan ke SMA Suzuran. Kazeo pindah ke Suzuran pada semester 1 kelas 3 karena telah mengacau di SMA sebelumnya. Dia bertemu dengan Momo, Okisu, dan Kogoro. Tiga orang ini yang nantinya akan membantu Kazeo meraih posisi puncak. Lalu datanglah mobil yang hampir menabrak mereka bertiga. Karena hari ini merupakan semester baru, banyak siswa yang mendaftar ke Suzuran. Namun, gerbang Suzuran diblokade oleh siswa kelas 3 karena ada pertarungan gelar raja, yaitu antara Goratoru yang merupakan petarung terkuat saat ini melawan Takagi Tetsuchi yang ingin merebut posisi Gora. Pertarungan disaksikan oleh seluruh siswa Suzuran. Seperti One Punch Man, Gora hanya memerlukan satu pukulan untuk menumbangkan Takagi. Lalu turunlah si pirang dari mobil yang tadi, Kagami Ryohei, si anak kelas 1 yang juga mendaftar ke Suzuran. Kazeo melabrak Kagami bahwa mobilnya hampir menabrak orang, namun Kagami cuek aja dan malah menerobos blokade. Lalu disusul Kazeo yang ingin menasihati Kagami atas mobilnya. Wajima yang menjaga blokade mengejar dan menjambak rambut Kazeo karena telah menerobos blokade. Kazeo meluncurkan pukulan One Punch Man dan membuat semua giginya rontok. Semua preman teralihkan ke Kazeo. Scenes berganti ketika Makise bertemu dengan Ken. Lalu Makise mengajak Ken ke Nakata Auto, showroom mobil tua tempat dia bekerja. Makise juga mengajak Ken untuk bekerja di showroom tersebut. Awalnya Ken menolak karena mobil yang dijual tidak meyakinkan. Namun saat pemilik mobil datang, Ken langsung berubah pikiran. Makise di sini udah beda ya, gak kayak di Cross 1 dan Cross 2 yang mudah cerut ketika ada cewek, selalu dah sama dia. Balik lagi ke Suzuran, di sini Kazeo dibujuk oleh King Okisu untuk menaklukkan Suzuran. Namun Kazeo menolaknya karena kematian ayahnya di ring tinju membuat semangat bertarungnya hilang. Kazeo yang sudah terlanjur memukul salah satu siswa Suzuran dengan One Punch Man membuatnya masuk dalam 5 besar peringkat tempur Suzuran. Di peringkat pertama yaitu ada Goratoru dengan nilai tempur 68, kedua Takagi Tetsuchi dengan nilai 66, ketiga ada si botak Terajima dengan nilai 66, keempat si kacamata yaitu Honda Tetsumoto dengan nilai 65. Mereka berempat tergabung dalam fraksi Gora dan merupakan fraksi terkuat saat ini. Kelima ada Kaburagi Kazeo dengan nilai 65. Keenam ada Terada Suji yang akan dikalahkan oleh peringkat 7 yaitu Yamashita Gohei dengan nilai tempur 65. Peringkat 8 ada Okusu sendiri dengan nilai 64. Di peringkat 9 dan 10 ada trio Ebisuka namun tidak diperlihatkan di film ini. Di atas 10 peringkat tersebut ada sosok yang belum pernah dikalahkan, yaitu Rindaman. Di sisi lain, Kagami sedang berjuang menaklukkan kelas 1. Pindah lagi ke showroom. Di depan Aya, Ken sangat bersemangat mempromosikan mobil butut pada tamunya. Meski mobilnya meragukan dan karena tamu tersebut aneh, mobil tersebut pun berhasil terjual.
Malam hari saat Kazuo dan Ogisu nongkrong di bar, pemimpin SMA Kurosaki yaitu Shibata Hiroki mengajar Momo dan Goro. Kazuo yang melihat darah Goro mengingatkannya pada ayahnya, membuat emosinya tidak terkontrol, lalu dia pun membabi buta. Hingga akhirnya dia bertemu dengan Shibata. Shibata mengajak berpindah tempat untuk menyelesaikan urusan, namun malah nawarin rokok ke Kazuo. Shibata ingin melawan Kazuo jika Kazuo sudah menaklukkan Suzuran. Hal ini sama dong kayak Genji yang harus membantu GBF dulu, baru melawan Serizawa, ya kan? Ken mendatangi Nara, si pemimpin Yakuza Otsukumi yang merupakan teman lamanya. Dia meminta agar Otsukumi untuk berhenti mengganggu Nakata Auto. Namun, Nara menolaknya karena showroom tersebut akan dijadikan tempat prostitusi ke depannya. Di sini, Ken juga bertemu dengan Kagami yang ternyata Kagami adalah pewaris Yakuza Otsukumi. Di sini ada Fujiwara Hajime yang baru aja keluar dari penjara dan bergabung ke Otsukumi. Dia adalah mantan siswa SMA Kurosaki yang membakar pemimpin Kurosaki, yaitu Shibata Hiroki. Dia juga menyempatkan mampir ke Kurosaki untuk pamer bahwa dia sekarang udah jadi Yakuza. Ogisu Geng dan Kazuo berendam di onsen, lalu Kokoro muncul dengan wajah berdarah. Ogisu awalnya marah-marah karena tak rela temannya dipukuli, namun karena yang core Yakuza, dia dipukul gayung hingga jatuh ke kolam. Ken yang saat itu ada di sana merasa terganggu. Tanpa tahu siapa lawan, dia juga marah-marah duluan. Dan ups, sambil telanjang mereka melarikan diri ketakutan bersama-sama. Esok hari, Ken ke Suzuran untuk mencari Kagami yang ternyata merupakan keponakannya. Namun sifat arogannya tak mengakui bahwa Ken itu pamannya. Usaha yang dilakukan Nara Geng untuk membuat pemilik Nakata Auto jerah yaitu memerintahkan Fujiwara dan Oda Geng untuk menyerang SMA Kurosaki dan SMA Suzuran dengan memalsukan identitasnya sebagai Nakata Auto. Ini agar kedua sekolah menyerang Nakata Auto. Namun karena Fujiwara memiliki tujuan yang berbeda, dia hanya menyerang untuk kesenangannya saja. Hal ini sempat membuat kedua SMA berseteru karena Fujiwara sendiri berasal dari Kurosaki. Mereka juga menyerang Nakata Auto, namun karena ada Ken dan Makise, kerusakan yang ditimbulkan tak terlalu besar. Lalu menyerang Gora, Takagi, dan Honda, namun Gora berhasil kabur dengan selamat. Di Suzuran, Yamashita yang telah mengalahkan Tsuchi menantang Kazuo, namun dengan satu kali tendang, Yamashita langsung mengambang. Terajima meminta Gora untuk membalaskan Kurosaki. Karena Gora tak bisa mengambil keputusan, mereka pun meninggalkan Gora. Shibata membawa Honda yang babak belur ke Suzuran dan menjelaskan bahwa Fujiwara dan SMA Kurosaki sudah tidak berhubungan lagi. Shibata juga meminta agar Suzuran jangan ikut campur dengan Fujiwara karena ini merupakan masalah internal SMA Kurosaki. Gora yang tak ingin melibatkan fraksinya menyerang Oda Geng seorang diri. Dia berhasil mengalahkan semua anak buah Fujiwara, namun dia juga terkena tusukan. Tahu Kagami berhubungan dengan Fujiwara, tanpa mengobati lukanya, dia langsung menyerang Kagami. Namun dia kalah karena lukanya malah mengeluarkan banyak darah. Tapi semua orang mengira Kagami berhasil mengalahkan Gora dengan sportif. Semakin banyak pengikutnya, semakin kuat tekadnya untuk menguasai Suzuran. Kini giliran Kazuo yang ditantangnya untuk membuktikan layaknya Kagami sebagai pemimpin Suzuran. Ogisu yang melihat Kazuo tersudut berusaha membantunya, namun Kazuo malah pergi dan Ogisu yang harus merelakan tubuhnya dipukul. Di sisi lain, Shibata berhasil menemukan markas Fujiwara dan mereka pun bertarung.
Dengan kecerdikannya, Fujiwara menggunakan bannya, lalu menaburkan sampahnya agar penglihatan Shibata terganggu. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Fujiwara mematahkan lengan Shibata yang membuatnya berteriak. Kazeo sempat menjenguk Okisu ke rumah sakit, namun karena Okisu kecewa, Okisu pergi meninggalkannya. Dia juga menjenguk Shibata yang patah lengan dan Goro yang perutnya tertusuk. Shibata menyarankan Kazeo untuk bertindak sebelum dia menyesal dan akhirnya terlambat. Kazeo menyempatkan waktu untuk berlatih, karena tekadnya untuk tidak bertarung menjadi goyah. Setelah bertemu Rindaman, tekad Kazeo pun berubah. Ini karena pemahaman Kazeo yang salah selama ini. Bagi Kazeo, Suzuran dan dirinya sendiri dianggap sebagai sampah. Beda dengan Rindaman yang menganggap dia dan dirinya sebagai gagak, yang tugasnya mematuk para sampah. Dari sini Kazeo pun berubah ingin meluruskan masalah yang terjadi. Kazeo mendatangi markas Oda Gang dan menyatakan perang terhadap Kagami. Di malam harinya, Fujiwara dan Kagami membakar Nakata Auto. Ken meminta Kazeo agar menyadarkan Kagami karena sudah kehilangan arah. Ken adalah orang yang dipercaya ayah Kagami setelah ayah Kagami meninggal. Esok harinya, SMA Kurosaki dan fraksi Gora membantu Kazeo untuk melawan Kagami dan Oda Gang yang dipimpin Fujiwara. Dilihat dari jumlah, Oda Gang 2 kali lebih banyak dibanding Kazeo dan gengnya. Gora bertarung dengan Fujiwara. Sebenarnya Gora lebih kuat dari Fujiwara, namun karena Fujiwara cerdik, ia menendang biji Gora, lalu menendang bekas tusukan Gora bertubi-tubi. Kemudian Shibata menendang Fujiwara. Dengan tangan yang patah, nih orang masih nyembatin buat tarung. Seperti biasa, Fujiwara selalu mengincar titik lemah musuh. Namun karena Fujiwara melihat luka bakar Shibata yang ditimbulkan olehnya pada masa lalu, membuatnya merasa bersalah dan tidak bersemangat lagi untuk bertarung. Lalu dia pergi meninggalkan mereka berdua. Kagami yang gabut menunggu mengecat ulang dinding susuran. Selesai mengecat, dia bertarung dengan Kazeo. Adu pukul pun terjadi. Badan Kagami yang kecil membuatnya lebih lincah dari Kazeo. Uppercut Kazeo nyaris menumbangkan Kagami. Namun karena teringat kata-kata Ken, dia bangkit dan menyerang lagi. Meski begitu, pada akhirnya Kagami menelan mentah-mentah tinju Kazeo dan KO. Sebulan kemudian, Narageng akhirnya tertangkap. Nakata Auto pun dibangun kembali dan sangat ramai pembeli. Film diakhiri dengan Kazeo yang melawan Rindaman. Kira-kira yang merasa apa ya? Tulis aja di komentar. Oke, wassalamualaikum.